Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula selalu diberi kesehatan. Mugi-mugi ingkang jawab salam kula selalu dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dimudahkan membayar hutang. Gak ada hutang, Mas. Sing dereng jawab salam gelo, tuasan rak jawab salam. Kula ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustadz, para alim ulama, dan seluruh jamaah pengajian Ahad Pagi Al-Quwah yang terhormati. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa pagi hari ini kula panjenengan diparingi rahmat oleh Allah, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk melangkahkan ke majelis ilmu. Ustadz sudah mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah riyadin min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Bapak Ibu saudara bahagia, setan itu tidak ingin ketika kita itu masuk ke surga, sehingga ketika badai datang ke majelis ilmu seperti ini, itu digoda oleh setan. Pripun carane ben mboten sios pangkat, dibuat sibuk, dibuat urusan-urusan kita belum selesai. Pripun carane pokoknya kita nggak jadi berangkat ke pengajian. Sudah sampai tempat pengajian pun masih digoda oleh setan. Pripun carane ben boten mendengarkan pengaosan, ngobrol kalih jejere. Niki memang caranya setan untuk menggoda kita. Sehingga Bapak Ibu, monggo ketika kita sudah sampai di tempat majelis ilmu seperti ini, kita berusaha untuk konsentrasi. Siapa tahu apa yang disampaikan itu ada manfaatnya. Siapa tahu apa yang disampaikan itu bisa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara bahagia, yang kedua, sholawat assalam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu, nyun sewu, sunnah itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Yang berupa perintah nopo? Banyak. Salah satunya ini kita majelis ilmu seperti ini. Ada juga yang berupa larangan Bapak Ibu. Contohnya apa? Rasulullah SAW melarang kita untuk kencing sambil berdiri. Niki kita ketika kita perjalanan masuk ke toilet umum, banyaknya tempat kencingnya berdiri nopo mboten. Kemarin ada hasil penelitian, teman saya yang meneliti betul. Teman saya ini dokter bedah urologi. Bedah urologi itu kaitannya kali kencing, saluran kencing. Nah,
Beliau meneliti dari 100 pasien dia yang BPH itu prostat, pembesaran kelenjar prostat. Dari 100 pasien dia yang dioperasi karena prostat, 89 orang niku punya kebiasaan kencing sambil berdiri. Insyaallah. Berikut, tesik badhe berdiri apa mboten ya atas ini. Apakah Rasulullah pernah belajar ilmu kedokteran? Belum pernah. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti ada manfaatnya. Panjenengan mau dalu nyari apa mboten? Nyari. Nyari ini posisinya pripun? Atang-atang, miring kanan apa miring kiri, apa tengkurap malah. Nah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita nyari tidur miring ke arah kanan. Ini karena apa? Terus ternyata Bapak Ibu, ketika kula panjenengan tidur miring kanan, nyun sewu, ada 2 organ yang akan sehat. 1, ketika kita miring kanan, organ yang di dada itu wonten paru-paru kiri, jantung, paru-paru kiri, paru-paru kanan, jantung. Jantung itu letaknya agak sebelah kiri. Ketika kita miring ke kanan, jantung ini tidak tertekan, Bapak Ibu. Kalau kita miring ke kiri, jantung kita itu tertekan oleh paru-paru yang kanan. Insyaallah, luar biasa. Ternyata hasil penelitiannya, orang-orang yang jantung koroner itu karena apa? Karena jantungnya tertekan. Pembuluh darah jantungnya tertekan. Masya Allah, luar biasa nih. Apalagi kok nyun sewu nyari mengurap, itu dilarang oleh Rasulullah. Ada 2 hadis yang berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu. 1, ketika Rasulullah datang ke Masjid Nabawi, melihat ada sahabat yang tidur tengkurap, kemudian oleh Rasulullah dibangunkan dengan kaki beliau. Mudah ditendang betul ya. Terus bangun, ternyata yang bangunkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan, ketahuilah tidur yang kamu lakukan seperti itu tidur yang tidak disukai oleh Allah. Akhirnya bangun dia. Hadis yang kedua, ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi, ada sahabat yang tidur tengkurap. Oleh Rasulullah betul dibangunkan. Tapi sama Rasulullah, malah Rasulullah matur kali sahabat yang di sampingnya. Kamu mau nggak? Ku perlihatkan tidurnya ahli neraka. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kula panjenengan masih ada sebagian yang nyun sewu punya kebiasaan tidur sambil tengkurap, mulai sekarang ampun dilakukan lagi. Menurut ilmu kedokteran juga berbahaya tidur sambil tengkurap. Kemarin ada ibu di Bantul, bayi 6 bulan, latihan tengkurap toh, sama ibunya ditinggal masak. Ternyata setelah selesai masak, ibunya masuk lagi ke kamar, bayinya sudah biru-biru. Dia posisinya tengkurap, nggak bisa nafas. Akhirnya wafat bayinya. Makanya Bapak Ibu berbahagia, ini mudah-mudahan kalau panjenengan diparingi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu nanti berkuda apa mboten? Sudah berkuda apa mboten? Berkuda niku sunah apa mboten? Kenapa kok belum dilakukan? Orang duwe kuda. Nah, makanya sekarang kalau pun buat tempat sarana berkuda, tempatnya cuma di Banyu Putih, ya, dekat. Ya. Dulu saya kalau berkuda saya harus ke Klaten, ke Solo, ke Jogja. Nah sekarang kita buat sendiri. Buat apa? Saya tuh neliti Pak, dari Kendal ke barat, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, belum ada tempat berkuda Pak. Bayangkan 5 kabupaten, ada berapa juta umat muslim di situ. Tidak ada tempat berkuda. Makanya bismillah.
saya selenggarakan tempat berkuda biar menggugurkan sunnah, biar bisa umat Islam sekitar Limpung dan sekitarnya, ini Kabupaten Batang, Pekalongan, Tegal, bisa berkuda. Dan justru member-member kita dari luar kota, dari Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, ya. Yang dari Sengon malah dari mana nih? Nah, monggo Bapak Ibu, ini pasti ada manfaatnya luar biasa. Monggo, nek jenengan tidak punya uang gratis. Tapi kalau jenengan bilang nggak ada uang terus, hati-hati, nanti nggak ada uang beneran nanti. Bapak Ibu saudara bahagia, baik, kita akan masuk ke materi. Pada pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari satu hadis. Hadis ini berkaitan dengan wudhu. Terus Bapak Ibu saudara bahagia, syariat itu terdiri dari 3. Satu, kaifiyatul ibadah, bagaimana tata cara ibadah. 2, maqasidul ibadah, maksud ditetapkannya ibadah itu. Kemudian yang ketiga, hikmatul ibadah, hikmah ditetapkannya ibadah tersebut. Salat, bagaimana tata cara salat? Oh, harus takbiratul ihram dulu. Kemudian sedekah, baca iftitah, al-fatihah, surat dan sebagainya, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, itu kaifiyatul ibadah. Yang kedua ada maqasidul ibadah, maksud ditetapkan ibadah. Kinten-kinten apa? Maksud ditetapkan ibadah salat. Salah satunya tanha anil fahsya wal munkar. Dengan salat ini kita akan jauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, hikmatul ibadah apa? Dengan salat Bapak Ibu ternyata tubuh kita ini, tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita ini direposisikan lagi, Pak. Panjenengan kalau nyun sewu cara rukuknya bener, niku tulang belakang kita itu akan lurus. Bahkan kadang-kadang saya bunyi katak-katak. Ini luar biasa Pak Ibu. Nah, semua ibadah ada seperti itu, 3 hal itu. Puasa niku pripun carane? Ya, sahur, nggih. Kemudian begitu subuh sudah mulai nggak boleh makan minum sampai maghrib. Ini kaifiyatul ibadah. Maqasidul ibadahnya apa? Puasa itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Hikmatul ibadahnya puasa itu apa? Kemarin ada hasil penelitian Pak, berkaitan dengan hikmah puasa. Terus tubuh kita itu, sel-sel tubuh kita itu bisa meregenerasi dengan cara alamiah. Dengan cara apa? Puasa ini. Ini hikmatul ibadah puasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana wudhu. Wudhu ini Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan membicarakan tentang kaifiyatul ibadahnya wudhu. Insya Allah nanti ada ustadz-ustadz lain yang lebih kompeten untuk menjelaskan bagaimana tata cara wudhu. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang maqasidul ibadahnya wudhu dan hikmatul ibadahnya wudhu. Karena memang hadis ini berkaitan dengan maqasidul ibadahnya wudhu. Nah, nanti akan kita kombinasi dengan bagaimana hikmatul ibadahnya wudhu menurut ilmu kedokteran. Baik Bapak Ibu saudara bahagia, sebelumnya wonten sing dereng nate kepanggih Allah Bapak Ibu? Wonten. Nggih, nyun sewu, kami merekan diri nggih. Saya Ahmad Brilian Yusuf, Dr. Ahmad Brilian Yusuf. Saya saking Limpung. Kalau di alun-alun Limpung itu ada klinik berlian, nah di situ gubuk kawula. Monggo kalau Bapak Ibu mau silaturahim dipersilahkan. Buatan untuk teng kliniknya nggih, tapi di rumahnya ya. Nah, teng kliniknya kan silaturahimnya karena sakit, ya. Tapi kalau di rumah karena sehat. Nah, kami juga punya majelis ilmu tiap malam Rabu.
malam Rabu itu sudah berjalan 12 tahun. Habis maghrib sampai isya itu kajian remaja, anak-anak SMP dan SMA. Alhamdulillah jamaahnya sekitar 200-an ada. Kemudian setelah isya baru yang kajian umum. Jam 8 mulai, jam 9 selesai. Itu tiap malam Rabu. Monggo menawi Bapak Ibu mau nindai, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu saudara berbahagia, kita akan masuk ke materi. Ini kita belajar pada pagi hari ini satu hadis tapi agak panjang Bapak Ibu. Dalam hadis itu ada sanad dan ada matan. Nah, ini kita ke sanad dulu. Akhbarona Utbah Ibnu Abdillah telah menghabarkan kepada kami sahabat Utbah Ibnu Abdillah. Nah, nyun sewu Bapak Ibu, Utbah bin Abdillah ini bukan sahabat yang ketemu dengan Rasulullah, tapi ini termasuk tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat Rasul, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, Utbah ibnu Abdillah ini termasuk fuqaha as-sab'ah, ahli fikih, 7 ahli fikih di zaman tabi'in. Dulu di zaman tabi'in itu Bapak Ibu, ketika pemimpin negara itu mau mengeluarkan keputusan-keputusan, semuanya itu mereka niku nyuwun fatwanya kepada ahli fikih ini, Pak. Kalau sekarang badai ngundake pertalit kinten-kinten sowan kali ahli fikih Mas, Pak. Kalau zaman dulu begitu, Pak. Jadi kalau mau pemerintah itu mau menetapkan sesuatu, sowannya kepada ulama-ulama fikih. Ini di zaman tabi'in seperti itu. Nah, ini Utbah ibnu Abdillah itu termasuk dari 7 ulama fikih di zaman tabi'in. Nah, kemudian An Zaid ibnu Aslam. Zaid ibnu Aslam. Panjenengan pun kenal Zaid ibnu Aslam? Materi. Bapak Ibu nyun sewu, kemarin saya ketemu sama Dr. Aisyah Dahlan. Pun ngertos nggih, Aisyah Dahlan banyak di YouTube-nya tentang parenting. Beliau kemarin menyampaikan pada saya, Mas, sekarang itu anak-anak kita ini miskin akan keteladanan. Karena apa? Salah satunya kita sebagai orang tua jarang sekali menceritakan tentang bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kisah para tabi'in, bagaimana kisah para ulama-ulama. Sehingga apa? Anak-anak kita tuh miskin keteladanan. Mereka mencari keteladanan dari tokoh-tokoh fiktif, Batman, Superman, yang macam-macam itu. Kinten-kinten laras betul. Kula panjenengan sering betul, Pak, menceritakan kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama kepada anak-anak kita. Nanti betul? Betul nanti. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana kita mau menceritakan kepada mereka ketika kita sendiri tidak pernah tahu. Kenapa Pak tidak tahu? Karena tidak pernah baca. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar satu hadis, coba kita mulai belajar. Ini kan sanadnya itu dari mana, biar kita tahu. Oh, ini tadi Utbah ibnu Abdillah itu adalah fuqaha as-sab'ah. Nah, ini Zaid ibnu Aslam itu siapa? Zaid ibnu Aslam itu siapa? Zaid, nama Zaid, ibnu anaknya Aslam, Pak Aslam. Berarti Zaid anaknya Pak Aslam. Nah, minimal kan kita sendiri Pak. Aslam itu siapa? Aslam itu adalah budak dari Umar bin Khattab. Nah, Pak Aslam itu mengajarkan kepada anaknya, yaitu Zaid. Bapak Ibu nyun sewu, ngatasi budak niku tesik purun sinau. Aslam itu budaknya Umar bin Khattab. Tapi meskipun dia budak,
masih mau belajar. Sampai kita kan bisa merasakan ini. Oh, sanadnya aja sampai dari Zaid ibnu Aslam. Dari siapa lagi? An Atta ibnu Yasar. Atta ibnu Yasar. Pun kenal dereng? Dereng, ya. Bapak Ibu, Atta ibnu Yasar itu ulama yang pernah digoda oleh wanita yang sangat cantik di saat itu. Terus Atta ibnu Yasar itu pernah perjalanan, ya. Kemudian di tengah perjalanan itu dia istirahat di sebuah gubuk. Nah, ketika beliau istirahat di sebuah gubuk, ada wanita cantik yang datang menggoda Atta ibnu Yasar. Kita nek kula panjenengan di padang pasir, mboten sinten-sinten digoda oleh perempuan cantik pripun, Pak? Ketika Atta ibnu Yasar itu digoda oleh wanita cantik tersebut, mengajak untuk berbuat yang tidak-tidak, Atta ibnu Yasar itu malah nangis. Ketika nangis, niku malah wanitanya nderek nangis nih. Lah ini kan nyun sewu. Ini kan keteladanan zaman sekarang, Bapak Ibu. Pripun carane nek kula digodha kali wanita? Nangis. Ini Atta ibnu Yasar berhasil, Pak. Dengan begitu beliau nangis, kemudian beliau mengatakan, aku takut pada Allah. Nangis. Akhirnya perempuan tadi juga ikut nangis. Malah mohon maaf kepada Atta ibnu Yasar. Akhirnya tidak terjadi kemaksiatan tersebut. Bapak Ibu saudara bagian, nek zaman saat ini pribadi Bapak Ibu. Kemarin ada kasus Rambun itu kayak nopo kira-kira. Itu kan karena salah satunya masalah wanita ini. Kita lanjutkan lagi. An Abdullah As-Sunabihi, dari Abdullah As-Sunabihi. Bon kenal Bu? Dereng malih. Abdullah As-Sunabihi itu adalah termasuk Muqaddam. Muqaddam itu siapa maksudnya? Orang yang hidup di zaman Rasul tapi belum sempat ketemu kali Rasulullah. Abdullah As-Sunabihi ini orang Yaman, Pak. Orang Yaman, padahal hidupnya di zaman Rasulullah. Kalau nanti ke zaman dari Yaman ke Madinah itu saya cek di Google Map, itu jaraknya 1485 kilo. Kalau naik pesawat sekitar 1,5 jam dari Yaman ke Madinah. Nah, orang dulu dari Yaman ke Madinah jalan kaki, Pak. Berbulan-bulan Abdullah As-Sunabihi ini jalan kaki dari Yaman ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketika Abdullah As-Sunabihi datang sampai di Madinah, beliau kaget. Ini kok satu hari pertama mana nih Rasulullah? Hari kedua dia akhirnya tanya. Dan yang ditanya itu Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Karena ketika itu masjid itu hening sekali, Pak. Tidak ada orang yang berkumpul-kumpul, tidak ada ketika itu. Nah, ketika Abu Bakar ditanya seperti itu oleh Abdullah As-Sunabihi, akhirnya Abu Bakar menjawab, wahai fulan, ketahuilah Rasulullah baru wafat 5 hari yang lalu. Terus Abdullah As-Sunabihi jalan kaki berbulan-bulan dari Yaman ke Madinah, niku telat, Pak. Baru 5 hari yang lalu Rasulullah wafat. Akhirnya Abdullah As-Sunabihi mengazamkan pada dirinya, mulai sekarang aku akan tinggal di Madinah untuk mencari ilmu-ilmu beliau dari para sahabat. Nah, ini
hadisnya yang akan kita sampaikan. Ini sanadnya seperti itu, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke matan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddo'al abdul mu'min." Apabila seorang hamba mukmin itu berwudu. Niki Bapak Ibu perlu digarisbawahi, syaratnya adalah seorang hamba yang mukmin. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah wudu, tidak dapat ini, Pak, nanti. Syaratnya apa? Beriman. Memang amal kita ini akan diterima ketika kita beriman. Nah, ini wonten rencang yang dapat bantuan dari orang Tionghoa, Pak. Orang Tionghoa bantu 3 miliar, Pak. Kathah mboten niku 3 miliar. Kathah sangat nggih. Kados napa nggih artone nggih? Bantu pondok pesantren. Kemudian ada yang tanya sama saya, Ustaz, itu kalau orang Tionghoa, orang Cina, non-Muslim, orang kafir, kok bantu 3 miliar itu, ini diterima nggak sama Allah? Pripun, Pak? Jawabnya, Pak. Jawabnya pripun? Saya katakan diterima, asal dia beriman kepada Allah. Ketika sampai akhir hayatnya kok tidak beriman, mboten ditampa. Sebanyak apapun yang dia sumbang tidak akan diterima. Tapi kalau dia di akhir hayatnya kok kemudian beriman kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang lalu yang dia lakukan diterima. Nah, ini kembali ke sini Bapak Ibu. Idza tawaddo'al abdul mu'min. Ketika hamba mukmin, orang yang beriman itu wudu. Fatamadmadu. Ketika dia berkumur ya? Kumur pripun, Pak? Kemu. Fatamadmadu harajatil khataya min fihi. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Mulut kula panjenengan kathah dosane napa kathah nemen? Pilihannya mboten kathah kalih sekedhik, tapi kathah kalih nemen. Dosa mulut kita ini banyak sekali, Bapak Ibu. Banyak sekali. Ketika kula panjenengan kok wudu, kumur, kemudian dibuang-buang, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Ini maqasidul ibadahnya kumur, Pak. Kenapa kita harus kumur? Karena dosa-dosa kita akan keluar karena kumur kita. Insyaallah. Nate bayangke mboten Bapak Ibu, ketika kumur niku medal dosa-dosane nate bayangke mboten jenengan? Kadang-kadang apa Bapak Ibu? Ketika kula panjenengan itu mengerjakan ibadah tidak tahu maksudnya, niku kadang-kadang ibadahnya nggih sembarangan mawon. Wudu nggih sebenarnya kemu mun rampung. Tapi tidak dihayati, mboten dibayangke. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, nyuwun sewu, hikmatul ibadahnya apa? Dari sisi kedokteran apa Bapak Ibu? Mulut kita ini niki sumber penyakit. Kemarin ketika pandemi ken ngagem napa, Pak? Ken napa kok ngagem masker? Karena mulut kita ini memang nyun saya Bapak Ibu. Niki sumber penyakit ini, Pak. Oh, apa? Bapak Ibu saudara bahagia, sisa-sisa makanan yang kita makan ketika kula panjenengan boten berkumur, sisa-sisa makanan itu akan jadi bakteri. Ketika bakteri ada di dalam mulut kita, timbul penyakit-penyakit yang lain penyerta. Sehingga Bapak Ibu saudara bahagia, kalau panjenengan wudu dalam sehari semalam itu ping pinten coba? Minimal kan 5 kali minimal.
Berarti Islam itu memang betul-betul memperhatikan berkaitan dengan kesehatan. Masya Allah, ya, luar biasa. Bapak Ibu berbahagia, kumur itu, kumur yang bener niku sing pripun coba? Pripun Pak? Kumur sing bener niku sing pripun? Karena ini akan mengeluarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita, sehingga kumur yang kita lakukan kumur sing temenanan. Bapak Ibu nanti mboten kumur itu pantas mulut kita ini kados senam mulut gitu loh. Betul-betul dimanukan betul. Dan ternyata Bapak Ibu nyun sewu, sekarang terapi untuk orang-orang stroke ya, yang sulit untuk bicara niku terapi niki Pak. Wajah. Caranya pripun kados kumur itu. Nggih nek rupane niku mboten karuan ya, tapi terus dados sae. Makanya mulai sekarang monggo Bapak Ibu coba kalau kumur sing temenanan. Karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita banyak sekali. Kemudian fa idzastanthara, apabila kalian itu beristintar. Bar kumur kan intinsar. Intinsar itu apa Pak? Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan sing temenanan. Kharajatil khotoya min anfihi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Hidung kita banyak dosanya napa mboten Bu? Kata dosanya Bu, hidung kita Bu? Tonggone napa masak gereh. Wah, serang baunya. Wah, ngambung-ngambungin tok orangnya ini. Ini hidung kita dosa nih Bu. Nggih. Niki wonten pas ngaji kados niki tiba-tiba wonten sing mengeluarkan angin. Baik dengan suara maupun mboten dengan suara. Sriwing masuk ke hidung kita. Wah, iki jejerku mesti ngentut nih. Padahal belum tentu jejer. Saged mawon ngajengi nggih. Ngarani. Berawal dari apa nih? Hidung kita, Pak. Bapak Ibu saudara bahagia, panjenengan nate mireng penyakit rinitis Pak. Nanti betul. Atau penyakit niki napa sinusitis. Nanti mireng Pak. Sinusitis. Sinusitis ini pun apa sih? Sinusitis itu radang sinus yang meradang. Kenapa? Karena ketempelan debu, Pak. Sifatnya debu niku menawi kenging toyo niku ilang mboten, Pak? Ical mboten? Ical. Panjenengan gadah sepeda motor, lebunen, semprot toyo. Ical mboten? Ical. Begitu juga dengan hidung kita, Bapak Ibu. Ketika kita berintinsan masukkan air ke dalam hidung sing temenanan, niki sinus kita itu ada debunya, kok kena air, dikeluarkan, lebune hilang mboten? Hilang. Ketika sinus kita niku mboten ketempelan debu, akhirnya napa? Kita jauh dari pilek. Jangan-jangan kita sering pilek niku karena napa? Ketika kita wudu jarang berintinsan masukkan air ke dalam hidung. Pripun, Pak? Ketika kita wudu sering intinsan betul? Sering betul. Kenapa? Monggo, Pak. Ampun sekedar mau ngeter-ngeter tok, langsung langsung dikeluarkan. Nah, insyaallah. Nggih. Nanti memang begitu pertama langsung ngeten niku mriki langsung panas, Pak. Kerasa panas begini. Nanti begitu panas ini bener berarti sudah sampai ke daerah sinus nih. Nanti dikeluarkan, wah, debu-debu yang nempel hilang semua. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Fa idza ghassala wajhahu, ketika membasuh wajahnya, kharajatil khotoya min wajhihi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya.
Bapak Ibu nyun sewu, wajah kita banyak dosane napa mboten? Sing dimaksud wajah niku pundi sih, Pak? Rai. Wajah niku benten kalih muka, Bapak Ibu. Nek muka niku mung ngajeng tok niki. Nek wajah niku ngantos mriki, Pak. Sampai bawah mriki. Nggih. Sampai bawah sini. Sehingga nyuwun sewu bapak-bapak yang punya jenggot, nyuwun sewu ketika wudu niki harus disela-selai biar basah betul. Keluar ketika kita membasuh wajah kita sampai ke bawah mriki, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Dalam wajah kita niki organ yang paling penting apa, Pak? Coba. Apa? Mata. Makanya hadisnya kemudian menyebutkan hatta tahruja min tahti asfari ainaihi. Sampai dosa itu keluar dari bawah kelopak kedua matanya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa mata kita niku nyuwun sewu kathah dosane. Ketika kita membasuh wajah kita, nyuwun sewu, seringnya mata kita terbuka napa merem? Sering-seringnya ketika kita wudhu, saat membasuh wajah, mata kita sering-seringnya terpejam, Pak. Merem. Mboten terbuka. Padahal ketika mata kita terbuka ketika wudhu, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Nek merem terus pripun? Dosa yang dilakukan oleh mata nggak keluar. Eman-eman betul, Pak? Eman-eman. Monggo nanti pulang dari sini dicoba, Pak. Panjenengan langsung wudhu ketika membasuh wajah, niku kebiasaan kita pripun? Matanya mesti sambil merem. Coba mungkin ketika membasuh wajah matanya dibuka, Bu. Wah, dibuka. Mungkin memang rada pedes matanya. Tapi nanti enak nih, Bu. Ningali arton itu semakin cetha. Bapak Ibu saudara bahagia, nyuwun sewu. Niki rahasia tapi nggih. Rahasia nggih, ampun matur-matur nggih. Rahasia lho pokoknya niki. Bapak Ibu nanti belekan mboten? Nanti belekan. Terus pripun nek belekan terus pripun, Bu? Hah? Oh, aring dokter. Langsung teng dokter apa tumbas tetes motor yen teng apotek? Wah, tumbas tetes riyen teng apotek. Mboten mari baru teng dokter. Nggih to? Nah, niki mulai saat niki rahasia tapi nggih. Mboten usah teng dokter. Bapak Ibu nyuwun sewu, belekan niku karena nopo sih? Belekan itu karena debu yang menutup kelenjar air mata, kelenjar lacrimalis. Karena menempel di kelenjar air mata itu akhirnya meradang, Pak. Merah. Belekan itu kan merah ya. Trimbilen barang itu sami. Mboten kok napa ngintip mboten. Nah, tadi kembali debu niku sifatnya kalau kena air akan hilang. Ketika kula panjenengan napa membasuh wajah matanya itu sambil terbuka, debu-debu yang nempel di konjungtiva mata, yang nempel di kelenjar lacrimalis tadi hilang, Pak. Mboten sias belekan. Sing belekan mari. Pripun badhe teng dokter meneh napa mboten? Niki rahasia tapi lho nggih. Ampun matur-matur nggih. Nih. Luar biasa. Jadi ketika nyun sewu, ketika ibadah itu kita lakukan dengan cara yang benar, kita tahu maksudnya, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah, kita lanjutkan. Fa idza ghassala yadayhi.
Maka apabila membasuh kedua tangannya, kharajatil khotoya min yadaihi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Bapak Ibu nyun sewu, tangan kita banyak dosane napa mboten? Banyak napa? Banyak sekali. Ibu-ibu nate njewer putrane, Bu? Oh, sering. Bapak-bapak nate njewer putrane? Oh, mboten napa anake mboten salah napa-napa dijewer, dijiwit. Tangane dosa mboten niku? Tangan kita banyak dosanya, Pak. Ketika kita membasuh tangan dari mulai jari sampai ke siku, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Insyaallah. Bapak Ibu kemarin pas pandemi selain pakai masker, apa Pak? Cuci tangan. Karena apa? Tangan kita ini memang, kalau tadi mulut sumber penyakit, tangan kita ini sarana untuk membuat penyakit, Pak. Panjenengan nate operasi, Pak? Nate operasi? Dereng nate, alhamdulillah. Nate napa? Tilik tiang operasi. Nate bener? Tilik tiang operasi. Nate nggih. Bapak Ibu, dokter bedah niku nyun sewu, ketika badhe ngoperasi niku cuci tangannya ping gangsal niku. Itu karena apa? Karena tangan ini bisa menjadi vektornya penyakit. Ketika dia bedah, biar tidak kuman yang di tangan ini masuk ke luka yang disayat, pripun? Cuci sampai 5 kali. Ada SOP-nya. Tata cara nyuci ini wonten. Mbon cuci 5 kali tetap ngagem sarung tangan melih. Sarung tangannya yang sekali pakai, bukan yang biasa kita pakai ini, Bu. Yang sekali pakai. Niki menunjukkan apa? Tangan kita niki sarana yang paling mudah untuk menularkan penyakit. Nah, ketika kula panjenengan wudu membasuh kedua tangan, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Bahkan hadis selanjutnya, hatta tahroja min tahti adfari yadaihi, sampai dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Artinya apa? Di bawah kuku niku ketawis mboten, Pak? Mboten ketawis. Dosa-dosa yang mboten ketawis niku keluar. Masyaallah, luar biasa. Terus Bapak Ibu berbahagia, niki mumpung kelingan niki nyun sewu. Panjenengan nek motong kuku, potongannya dipripun nggih, Bu? Dibuang, teng pundi buange? Wah, teng ratan kan sing penting dibuang ya, sapu ngoten nggih. Ternyata Bapak Ibu ada adab dalam Islam ketika kita nyun sewu motong kuku, niku potongan kukunya itu dikumpulke, Bu. Dikumpulke, Pak, kemudian dibelet. Niki adab. Termasuk potong rambut. Jadi seluruh anggota tubuh kita ketika kita sudah terlepas dari anggota tubuh kita, niku dibelet. Ini adab. Bapak Ibu nate mboten, Pak? Jenengan potong rambut tenggen tukang cukurnya matur ngeten. Mas, niki rambutin jenengan arep digawa wangsul napa benteng mriki? Nate, Pak? Dereng nate. Kula pisan. Niku mawon teng Belgia mriko, Pak. Teng Eropa mriko. Ketika saya di Belgia, saya potong rambut teng mriko, Pak. Terus tukang cukur rambutnya niku taken kali itu. Ustaz, rambut Anda mau ditinggal di sini atau mau dibawa pulang? Wah, kula kaget. Iya maksudnya ini. Terus saya tanya, apa maksudnya? Kalau rambut Anda tinggal di sini, berarti nanti sore akan saya tanam di tanah. Tapi kalau Anda mau dibawa pulang, meringankan tugas saya. Niki sing matur wong Belgia, Pak. Ateis.
nggak percaya Tuhan. Lah kita yang beriman, adab-adab yang seperti ini tidak dilakukan, sembarangan mau. Bapak Ibu, nyuwun sewu, saya ada punya teman di Magelang. Kakaknya itu mantan dukun santet, Pak. Rien-riennya sering wanunya itu. Tapi sekarang sudah tobat, sudah tidak mau lagi. Kemarin dia cerita, paling gampang untuk nyantet orang itu ngambil salah satu dari anggota tubuhnya. Yang paling gampang apa? Kuku atau rambut. Dia cerita, Pak, ketika saya dapat job untuk nyantet orang, niku dia tuh lihat dia cukur rambutnya di mana. Setelah dia cukur rambut, kemudian dia datang ke tukang rambut itu, nah, pura-puranya dia cukur, padahal terus dia ngambil rambutnya. Niku paling gampang. Insya Allah, luar biasa nih. Makanya adab dalam Islam itu luar biasa. Kenapa? Kan belet. Ngomong kelingan ini di luar tema tapi ini ngomong kelingan nih Pak. Kita lanjutkan. Faida masalah biroksihi. Apabila membasuh kepalanya. Kepala niku pundi, Pak? Kepala niku pundi? Ndas. Kepala niku sesuatu yang ditumbuhi oleh rambut. Berarti depan sampai belakang. Wah, wingi wonten kula botak, Pak. Pokoknya umumnya sing ditumbuhi rambut pundi lah. Soalnya kemarin ada jamaah yang di Solo itu botak, Pak. Kados Deddy Kobuser mboten gak ada rambut. Ya, ini pokoknya sesuatu yang ditumbuhi oleh rambut. Dari depan sampai belakang. Harajatil khotoya min roksi. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya. Dalam kepala ini organ yang paling penting apa, Pak? Otak. Otak kita ini kata dosanya apa betul? Kita berprasangka buruk, kita nyuwun sewu nglendengi koncone, itu karena apa sih? Otak yang bekerja. Pikiran kotor. Dosanya banyak. Ketika kita membasuh kepala kita, wudu, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Hatta tahruja min udunaihi. Menurut saya. Kharajatul khataya min faida khataya min ra'si. Hatta tahruja min udunaihi. Sampai dosa itu keluar dari telinga kita. Telinga kula panjenengan kathah mboten dosane. Kathah sangat. Makanya ketika kita nyuwun sewu wudu, membasuh kepala, kemudian membasuh telinga sing temenanan. Karena apa? Telinga kita banyak dosanya, Bapak. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila membasuh kedua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi. Keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita. Kemanapun kita pergi nyuwun sewu, pakai kaki napa mboten? Pakai kaki. Kaki kita banyak dosanya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita membasuh kaki kita wudu, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita. Hatta tahruja min tahti adfari rijlaihi, sampai dosa itu keluar dari bawah kuku kaki kedua kaki kita. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang kecil, yang dosa-dosa yang tidak nampak pun akan hilang dengan kita membasuh anggota tubuh kita dengan air wudhu. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ini hadis ini berhubungan dengan maqasidul ibadahnya wudhu. Maksud ibadahnya apa berarti? Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang terkena air wudhu akan keluar. Hikmatul ibadahnya apa? Tadi banyak. Nah, monggo Bapak Ibu ketika nyun sewu kita wudhu berulang-ulang itu, coba kita resapi.
Coba kita rasakan. Ketika kumur keluar, dosa yang dilakukan oleh mulut kita akan keluar. Sehingga sing temenanan. Ketika membasuh wajah juga begitu. Jangan lupa, motone mau napa? Terbuka, melek. Mungkin pertama-tama pedes, Pak. Tapi suwi-suwi mungkin eco. Niku semakin padang gitu. Saestu. Coba. Begitu juga saat kita membasuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu nyuwun sewu, ketika ibadah itu sudah terbiasa kita lakukan, kadang-kadang kita ya mun sepele, sing penting wis nglakoni. Sing penting mun teles ngoten. Tapi ketika kita tahu maqasidul ibadahnya, hikmatul ibadahnya, kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu ibadah. Demikian Bapak Ibu saudara bahagia, ini pas jam 7 Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengerjakan syariat-syariat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kula panjang hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, nyuwun sewu karena saya jam 8 itu sudah harus diweleri. Ini saya langsung pamit. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam bermajelis seperti ini, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.